Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. 2 minggu ini kita akan belajar tentang karunia-karunia Roh Kudus yang 9. Pertama sekali, berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua, berkata-kata dengan pengetahuan, sama dengan marifat atau mimpi. Yang ketiga, karunia iman. Yang keempat, kesembuhan. Yang kelima, mujizat. Yang keenam, bernubuat. Yang ketujuh, membedakan bermacam-macam roh. Yang kedelapan, berkata-kata dalam bahasa roh. Yang kesembilan, menafsirkan bahasa roh itu. Amin. Sekarang kita masuk membedakan bermacam-macam roh. Saya akan bacakan 1 Korintus 12 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Kepada yang seorang Roh Kudus memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Jadi membedakan bermacam-macam roh. Ini yang ketujuh. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami di surga, kesempatan ini kami masuk pelajaran karunia-karunia Roh Kudus yang 9. Kami sudah mempelajari dari nomor 1 sampai yang ke-6. Sekarang kami masuk pelajaran nomor 7, yaitu membedakan bermacam-macam roh. Sebab itu Tuhan, biar Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus berkata-kata melalui hamba-Mu, sehingga betul-betul firman Allah ini dari pimpinan Roh Kudus menjadi berkat bagi semua orang yang mendengar, dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Engkau lihat hamba-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita melihat nomor 7 ini, karunia membedakan bermacam-macam roh. Ini saudaraku sangat penting. Kenapa? Karena di akhir-akhir ini jarang kedengaran. Tapi kalau Tuhan sudah menulis melalui hambanya Rasul Paulus, pasti harus terjadi. Harus terjadi. Kenapa? Karena ada 3 roh di dalam dunia ini. 1, roh Tuhan. Kedua, roh iblis. Ketiga, roh manusia. Semenjak Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa, memang Allah dengan iblis rebutan kepada roh manusia. Jadi siapa di antara manusia ini memilih? Apakah memilih roh Tuhan, penuh damai sukacita yang baik, yang benar? Apakah memilih roh iblis, yaitu kesusahan, kejahatan, sampai ke neraka? Karena sumbernya iblis memang jahat. Jahat dan jahat. Kalau Tuhan, dia baik dan baik. Dia tidak mau melakukan yang jahat. Biarpun dia bisa, tapi tidak mau. Segala janjinya pasti jadi. Tidak mungkin dia bohong. Begitu banyak janji Tuhan kepada kita, pasti jadi. Termasuk membedakan bermacam-macam roh. Kalau ditabur jagung, pasti buahnya jagung. Kalau ditabur karunia membedakan bermacam-macam roh, pasti ada membedakan bermacam-macam roh. Apakah bahasa rohnya itu dari Tuhan, glosolali dari Tuhan, atau karunia bermacam-macam roh yang ada dalam dunia, bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa yang lain, atau bahasa manusia yang dibikin-bikin sendiri, bukan dari Tuhan, bukan dari iblis, dari pikiran manusia sendiri, atau dari setan, yaitu dari setan, dia susah, dia gelisah, ya, yang pernah saya alami dalam pelayanan dulu waktu masih muda di Sumatera. Jadi sebab itulah saudara-saudara kasih Tuhan, maka betapa penting saudaraku kita harus tahu membedakannya. Mari saya akan baca dulu dalam 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 4. Roh Allah dan roh antikristus
Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia ini. Ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi kita melihat, saudaraku, kalau seseorang tidak mengaku Yesus dari Allah, dan juga ada ayat yang lain, tidak mengaku Yesus itu Kristus, tidak mengaku Bapa dan Anak, itu roh antikris. Ya, itu ada ayatnya, 1 Yohanes pasal 2, ya, ayat 18 sampai ayat 22. Jadi ini saudara dalam Tuhan, betapa jelas Rasul Yohanes menerangkan tentang roh antikris atau roh dari setan, roh palsu, nabi-nabi palsu. Kalau tidak mengaku Yesus Kristus, Mesias yang durapi, dan tidak mengaku Bapa dan Anak, itu sudah roh antikris, roh dari setan. Tapi bagi kita, anak-anak Tuhan yang sudah mengaku Yesus adalah Tuhan, adalah Kristus, dan Bapa dan Anak satu, itu dari Roh Kudus. Dan yakinlah saudaraku, kalau Roh Kudus, firman Allah tadi berkata dalam 1 Yohanes pasal 4 ini, lebih besar yang ada pada saudara, yang ada pada saya, daripada roh antikris, daripada roh iblis. Jadi kalau roh Tuhan, Roh Kudus lebih besar sama kita, ya tentu kita menang dong. Jadi antikris, roh antikris ada dalam dunia. Tetapi kenapa belum bekerja seluruh dunia? Kenapa seolah-olah masih sembunyi-sembunyi, tidak kelihatan atau tertentu? Karena masih ada Roh Kudus di dalam dunia, dalam orang percaya, dalam hati saudara, hati saya. Jadi Roh Kudus itulah yang menahan, sehingga roh antikris belum merajalela. Itulah sebabnya saudaraku, selama masih ada Roh Kudus yang lebih besar yang ada pada kita, marilah kita bekerja melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Sebagai contoh kesaksian tadi, di mana saudaraku waktu pemuda, kira-kira tahun 1977, 77, saya melayani di Sumatera Utara. Tiba-tiba waktu ada doa 10 malam, menantikan kepenuhan Roh Kudus di salah satu gereja aliran karismatik. Tiba-tiba di situ berbahasa roh. Ada, sebagian belum. Tiba-tiba ada satu orang ibu berbahasa roh, dihentikan pendetanya di tempat itu, atau di bahasa Batak sana Porhangir, pendeta muda, pendeta lokal itu, tidak bisa dihentikan. Tidak bisa dihentikan seorang ibu ini. Maka saya dipanggil, Pak Pendeta datang dulu. Tolong dulu doakan. Saya berdoa, saya minta kuasa Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus. Dan ibu yang berbahasa roh tadi berhenti. Saya tanya ibu itu, Bu, bagaimana perasaanmu? Waduh Pak Pendeta, hati saya susah, gelisah. Dan mulut saya mau saya stop, nggak bisa katanya. Inilah itu dari setan, seperti kesurupan. Ya, tapi karena Roh Kudus yang lebih besar sama saya, roh iblis, roh setan, roh palsu yang ada sama dia, bisa saya stop dengan kuasa Roh Kudus yang lebih besar. Sehingga dia susah, dia gelisah. Dan saudara tahu, rupanya dia pun dirasuk setan, karena beberapa hari selanjutnya saya doakan dia, karena dia sudah gila, dirantai, diikat. Kalau tidak diikat, suka dia memukul orang, melempari orang dengan batu dan kata-kata yang kotor. Sehingga puji Tuhan, waktu saya doakan tidak sembuh, saya doakan lagi terus malam itu sampai menjelang pagi, berdoa terus sehingga Tuhan sembuhkan kira-kira jam 3 pagi, jam 4 subuh, sehingga dia sembuh total.
sehingga semua orang heran melihat terjadi yaitu mujizat. Ya, tadinya biarpun dia menerima roh palsu, roh setan, tapi karena Roh Kudus yang ada sama kita lebih besar, bisa kita arahkan dia sehingga dia bertobat dan terima Yesus. Itulah saudaraku, kalau roh setan memang dia susah, dia gelisah. Tapi kalau roh Tuhan, dia penuh damai sukacita. Seperti rasul-rasul di Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Ada api Roh Kudus membakar dosa-dosa, ada angin, ada damai sukacita, hembusan angin sejuk dari sorga, dari Roh Kudus, dan ada bahasa roh, berrahasia dengan Tuhan, berglosolali. Ya, karena ada bahasa-bahasa nanti, yaitu nanti minggu depan kita akan bicara, yaitu berbagai macam-macam bahasa roh manusia yang ada dalam dunia ini. Pamannya dia tidak tahu bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Itali, nanti bisa. Itu karunia di antara 9 karunia ini. Sekarang saya lanjutkan tentang membedakan bermacam-macam roh. Itu pengalaman saya. Ada lagi pengalaman saya tentang bahasa roh manusia. Pernah di Jawa Tengah, dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya sendiri susah, gelisah. Katanya, kenapa? Saya ikut-ikutan berbahasa roh. Jadi kalau orang yang tidak mengerti, sangkanya sama semua sudah bahasa Roh Kudus, malahan dia sendiri mengaku dia ikut-ikutan meniru-niru. Itulah sebabnya saudaraku, maka perlu membedakan roh. Maka sebab itu saya bilang sama dia, supaya benar-benar bahasa Roh Kudus datang kepadamu, akui dulu dosamu dengan jujur. Apa dosamu? Mencuri, malas, berzina, sombong, apapun. Akui dengan jujur. Kepada siapa? Kepada darah Yesus. Renungkan kayu salib Yesus. Sesuai dengan Ibrani pasal 12 ayat 2 dan 3. Pandang Yesus yang sudah kena bantahan, kena siksa, dipaku, kakinya dipaku, tangannya, kepalanya pakai mahkota duri, dan lambungnya ditusuk dengan tombak. Renungkan itu. Dia mengalami sakit luar biasa Yesus di kayu salib. Karena dipaku, dicambuk. Karena apa? Karena dosamu, karena dosa kita, karena penyakit kita, kelemahan kita, kekurangan kita. Semua kekurangan dosa-dosa kita sudah dibayar di kayu salib. Imankan. Sampai engkau nanti mengimankan, yakin sungguh-sungguh, terbuka di hadapan Tuhan. Jangan ada yang sembunyikan, Tuhan tahu semua. Maka kita akan merasakan hancur hati. Ada api Roh Kudus membakar dosa-dosa itu. Semangat. Kemudian ada angin Roh Kudus, damai sukacita. Kemudian nanti mulut kita berbahasa roh. Artinya penuh damai sukacita. Penuh damai sukacita. Kenapa? Karena Yesus juga berkata sebelum naik ke surga dalam Markus 16, yaitu ayat 17, tanda orang percaya mengusir setan dalam nama Yesus dan berkata-kata berbahasa roh, bahasa lain, bahasa roh. Karena itu perlu berrahasia dengan Tuhan. Banyak ayatnya. Keluarga Kornelius dalam Kisah Rasul, dia bukan orang Israel. Waktu dia mendengar firman Allah, sehingga tiba-tiba dia yakin dengan iman. Maka waktu Rasul Petrus sedang khotbah, tiba-tiba dia berbahasa roh. Malahan bukan waktu berdoa, hanya mendengar firman. Tapi karena hatinya tulus, maka Roh Kudus turun, sehingga dia berkata-kata berbahasa roh. Jadi berrahasia dengan Tuhan, iman kita dikuatkan sesuai dengan 1 Korintus pasal 14 ayat 2. Orang berkata-kata bahasa roh, imannya dikuatkan. Karena berrahasia dengan Tuhan. Iblis tidak mengerti, manusia pun tidak mengerti. Jadi kita perlu berrahasia dengan Tuhan supaya iman kita dikuatkan, supaya ada pesan-pesan Tuhan. Khususnya membedakan bermacam-macam roh. Jadi di akhir-akhir ini saudaraku, banyak kita dengar di sini sana katanya dibuat ini dan itu, sama ini dan itu. Tapi kalau kita tidak mengerti, jangan kita menghakimi, jangan kita menuduh, jangan kita mengejek. Tapi kita berdoa supaya Tuhan turunkan kepada kita Roh Kudus yang asli yang benar, dan Tuhan karuniakan membedakan bermacam-macam roh. Kalau Tuhan karuniakan kepada kita membedakan bermacam-macam roh, maka orang itu kita panggil dan kita doakan. Kita suruh dia mengaku dosa-dosanya dengan jujur, pandang salib Yesus, maka nanti akan turun, yaitu bahasa Roh Kudus yang asli yang benar, dengan penuh damai sukacita. Dan buahnya kita akan lihat, bukan hanya waktu berbahasa roh, hidup sehari-hari, di jalan, di pasar, siang dan malam, di rumah, di luar rumah, dalam kota, di luar kota, hidup kita mengeluarkan buah yang benar, jadi pelita, jadi garam, memberkati semua orang, penuh dengan kasih, sehingga ucapan dan perbuatan kita menjadi berkat dibaca oleh orang lain, dan orang lain diberkati melalui pelayanan kita, melalui pekerjaan kita, melalui ucapan kita.
dan nama Tuhan Yesus dimuliakan, diagungkan. Sebab itu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, semua kita yang mendengar firman Tuhan ini, jangan kita saling menghakimi, saling menuduh. Kalau kita tidak mengerti, semua bahasa Tuhan mengerti, mari kita minta kepada Tuhan. Kita disuruh Tuhan mendoakan, bukan menuduh, bukan menghakimi, tapi mendoakan, memberkati. Betapa penting, yaitu membedakan bermacam-macam roh. Roh Tuhan, roh iblis, atau roh manusia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.